Alhamdulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kita sapa pemateri expert kita. Ustazah Yunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Gita sehat? Sehat, alhamdulillah. Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kali ini temanya juga tentang sehari-hari nih Ustazah. Ringan tapi ini benar-benar kita butuhkan untuk selalu nge-charge iman kita. Karena memang kadang topik-topik yang ringan sehari-hari tentang ikhlas, sabar, seperti itu terasa sepele tapi sangat berdampak besar untuk keimanan kita. Langsung saja kita serahkan untuk materinya tentang sabar, it's my dream kepada Ustazah Yunda. Baik Ustazah Yunda, kami persilahkan. Baik. Jazakillahu khairan kepada Mbak Gita dan teman-teman dari Daku Surabaya. Semoga Allah berkahi kajian kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini atas izinnya kita bisa berkumpul kembali untuk kali kedua bersama teman-teman dari Darul Quran Surabaya dan juga sahabat-sahabat kita yang ada di Bogor tadi ikut bergabung. Semoga Allah mencurahkan begitu banyak berkahnya untuk kita semua dan untuk kita mudah-mudahan kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, bisa sabar dalam menuntut ilmu sehingga nanti Allah ganjar dengan keridhaan dan juga surganya insya Allah. Baik teman-teman, Yunda sebelum mulai teman-teman apa kabar pagi ini? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Berapa orang yang bergabung Mbak Gita hari ini? Ada 11, termasuk saya. 11 ya? Wah. Allah nanti bertambah karena memang Insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti terus bertambah. Tapi tidak apa-apa juga karena memang yang kita pahami adalah kunci kajian itu sukses bukan dilihat dari banyaknya peserta. Ya kan? Banyaknya peserta tapi setelah kajian tidak menambah ketaatan kepada Allah, itu juga tidak menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah kajian. Walaupun sedikit, tapi yang 11-11-nya ini setelah kajian, yang pertama bertambah taat, yang kedua bertambah takutnya kepada Allah, yang ketiga melakukan perbaikan diri. Ini sudah menjadi tolak ukur kesuksesan daripada kajian kita. Ya, maka alhamdulillah teman-teman, ahlan wa sahlan. Bismillah kita mulai ya. Hari ini tema kita sabar, it's my dream. Masya Allah. Tadi Mbak Gita udah sampaikan, it's my dream. Mungkin teman-teman gak asing ya dengan kalimat itu. It's my dream. Itu sampai diulang-ulang di sosial media. Saya ngelihat beberapa kali di Instagram, karena saya juga pakai Instagram, ya. Berulang kali itu sampai orang yang jualan juga pakai emoji itu ya, pakai kata-kata itu. Kamu tahu ini apa Mas? Ini misalnya jualan produknya. It's my dream Mas. Nah kalau bagi orang beriman, ya, bagi orang beriman, it's my dream kita itu bukan hanya pergi ke Kapadokia.
It's my dream kita bukan hanya sekedar pengen pergi ke Mekah, itu boleh. Kapadokia, Mekah itu silahkan menjadi mimpi. Yang namanya mimpi terserah masing-masing individu. Tapi bagi sebagian orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, salah satu mimpi orang beriman itu adalah memiliki hati, jiwa yang sabar. Jadi sabar ini adalah mimpi kita semua. Bukan hanya mimpi saya, bukan hanya mimpi Mbak Gita, bukan hanya mimpi Mbak Dini, tapi harus menjadi mimpi kita semua. It's our dream, ya kan? Mimpi kita semua. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelum Yunda mulai supaya interaktif ya, apa sih itu sabar? Ada yang tahu nggak apa sih itu sabar? Kadang-kadang kita gampang kalau teman lagi ketimpa musibah, teman lagi gelisah, kita bilang, sabar ya, sabar ya. Nah, coba Yunda tanya dulu ke teman-teman, apa sih itu sabar? Yuk, yang bisa jawab silahkan. Apa sih menurut teman-teman sabar itu apa sih? Atau sejenis makanan ringan mungkin? Atau googling dulu, kata Google apa sabar? Apa menurut teman-teman? Silahkan teman-teman. Ayo, mangga kita belajar bareng-bareng hari ini. Apa itu sabar? Menurut Mbak Gita deh, menurut Mbak Gita sabar itu apa sih? Menurut kita sendiri sabar itu menahan. Ikhlas, salah satu bagian dari ikhlas sih sebenarnya, Ustazah. Kita ikhlas, menahan untuk nggak marah, nggak sedih yang berlebihan. Jadi itu sih kalau Gita ya. Masya Allah. Kalau menurut Mbak Dini ikhlas itu apa Mbak Dini? Mbak Dini nggak kedengeran. Ya, silahkan. Masih belum kedengeran ya Mbak Dini? Kenapa ya? Mungkin ininya kali Mbak. Suaranya ya. Coba yang lain. Dari Bogor dulu. Coba Mbak Alin yang sudah stay dari awal. Menurut Mbak Alin ikhlas itu apa sih? Ayo, Mbak Alin. Menurut Mbak Alin, ikhlas itu apa sih? Suara Yunda kedengaran, teman-teman? Alhamdulillah kedengaran, Ustazah. Oke, ya sudah. Tadi Mbak Gita mengatakan bahwasannya ikhlas itu adalah menahan diri. Ya, salah satunya komponen daripada ikhlas benar, kita menahan diri. Tapi yang paling tepat ikhlas itu ya sabar. Sabar itu bagian daripada ikhlas. Orang yang ikhlas pasti dia sabar, ya. Tapi yang harus kita bedakan, yang pertama, kunci amal diterima itu ada dua. Kita udah bahas kemarin. Pertemuan pertama. Kunci amal diterima ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Wah, ini ada yang jawab, Mbak Dini. Sabar adalah menahan diri dari emosi. Masya Allah. Itu bagian daripada komponen sabar. Ya, kemarin kita sudah bahas. Amal diterima syaratnya dua. Yang pertama, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya ittiba. Sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Itu syarat kalau amalan kita pengen jadi amalan yang diterima oleh Allah. Kemudian ini bab yang berbeda. Kalau sabar, jadi sabar itu bukan ikhlas, ya. Tapi orang yang ikhlas udah pasti dia sabar. Itu bedanya. Jadi sabar itu adalah orang-orang yang berlatih
mengendalikan diri, bukan hanya menahan. Karena kalau menahan, ditahan, lama-lama terlepaskan. Benar nggak? Kita tahan nih, hari ini kita tahan. Besok ada yang ngulah lagi sama kita. Kita tahan emosi, kita tumpuk, lama-lama meledak. Itu kalau ditahan. Maka sabar ini bukan menahan. Memang salah satu komponennya itu adalah menahan. Tapi pengertian secara globalnya, sabar ini adalah belajar, berlatih, mengendalikan diri agar segala ucapan, perkataan kita, perbuatan kita itu berada pada jalan yang Allah sukai. Ya, itu sabar, teman-teman. Bagaimana nih agar perkataan kita, perbuatan kita berada pada jalan yang Allah sukai? Maka sabar. Ya. Ngelihat teman, misalnya teman ini melakukan kemaksiatan. Maka cara bersabarnya bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, itu caranya. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ngelihat teman ada yang salah, kita harus di situ berperan. Jangan diam. Ya, jangan jadi malaikat yang membisu. Kita sudah taat, jangan mau taat sendiri. Ajak orang lain untuk taat bersama kita bil hikmah, dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik. Ya. Jadi itu tadi sabar. Sabar adalah berlatih mengendalikan diri. Terampil kita mengendalikan diri. Makin terampil kita mengendalikan diri, makin bahagia hidup kita. Makin tenang. Makin damai, makin ajak, makin mantap. Nggak ada orang yang bisa membuat kita sedih. Karena kita melakukan semuanya hanya untuk Allah. Maka kita bersabar di dalamnya. Ya, nggak ada satupun manusia yang bisa membuat hati kita galau. Karena kita melakukannya sudah hanya untuk menggapai keridhaan Allah, maka kita bersabar di dalamnya. Ya, makin terkendali seorang manusia, makin terkendali hatinya, jiwanya, pikirannya, makin dia bahagia hidupnya. Tapi persoalannya hari ini apa? Faktanya hari ini adalah banyak orang yang tidak sabar. Itu permasalahannya hari ini. Dan hampir bisa dipastikan 99% semua masalah di dunia ini timbul karena orang itu tidak sabar. Kenapa banyak sekarang para koruptor? Karena tidak sabar. Karena pengennya instan. Ya, pengennya instan. Baru menjabat setahun 2 tahun pengennya punya mobil Mercedes misalnya. Ya, maka pengennya instan, tidak sabar. Kemudian ada lagi, kenapa ada seorang wanita malam? Ya karena tidak sabar. Pengennya cepat kaya, cepat punya mobil. Maka ambil jalan yang instan. Kenapa sekarang banyak santri yang akhlaknya kurang baik? Ya karena tidak sabar. Ya, pengennya cepat dipanggil ustazah. Pengennya cepat dipanggil orang solehah. Padahal belajarnya belum kelar, 1 kitab juga belum kelar, belum lagi selesai dibaca, belum selesai juga diamalkan. Tidak sabar, tidak menikmati setiap prosesnya. Ya, para ulama sepakat dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Maka kalau kita sudah sadar dunia ini adalah permainan dan senda gurau, maka orang beriman jangan ikut bermain di dalamnya. Ya, jangan ikut bermain di dalamnya. Selayaknya kita sedang ujian, lalu di depan kita ada taman bermain. Orang beriman akan fokus dengan ujiannya dan akan mengabaikan taman bermainnya. Ya, maka itulah persoalan kita hari ini. Semua masalah itu karena kita tidak sabar. Ya, ini yang lagi di kantor, lagi ngantor di Darul Quran. Kalau tidak sabar-sabar, ya, bagaimana hubungan ukhuwah dengan satu dengan yang lainnya? Maka akan pecah, ya. Oke, di mute dulu ya. Oke. Mbak Arifa, mohon di mute dulu ya, Mbak.
Oke, jazakillah khairan. Oke, mungkin Mbak Gita bisa bantu saya untuk mute teman-teman supaya kondusif. Oke, jazakillahu khairan. Kita lanjut ya. Tadi persoalannya hari ini belum ya? Harus sabar. Ini latihan sabar untuk saya dan kita semua. Baru aja belajar sabar, sudah diuji kesabarannya. Jadi benar kata Mbak Gita, tema itu nggak mesti yang besar-besar. Ikhlas, sabar, yang sudah sering disampaikan, bahkan berulang kali disampaikan, mau yang berilmu, belum ada ilmu, bisa mengucapkannya. Tapi belum tentu bisa memahami, bisa mengamalkannya. Maka ini tadi belajar sabar, saya udah diuji kesabarannya. Harus sabar, sing sabar ya. Insya Allah surga menanti kita. Ya, maka tadi itu persoalan kita. Semua masalah itu timbul karena orang tidak sabar. Pengennya instan, pengennya cepat, pengennya cepat selesai. Ya, maka orang yang tidak sabar bisa dipastikan, saya jamin 100% hidupnya pasti bermasalah. Hidupnya pasti menderita. Orang yang nggak sabar itu pasti menderita. Ada koruptor yang hidupnya enak. Enak menurut kita, tapi dia pasti menderita. Punya banyak cicilan, takut ketahuan, takut ketangkap KPK. Benar nggak? Benar. Ya, seorang santri yang membangun topeng, ya, kira-kira menderita nggak santri itu? Menderita, ya, karena kalau posting sesuatu kebaikan tidak ada yang lihat, menderita dia. Ya, hari ini dipuji, besok dicaci, menderita dia. Ya, jadi orang yang tidak sabar hampir 100% saya pastikan hidupnya menderita, tidak tenang. Karena dia melakukan segala sesuatu itu bukan karena Allah. Bukan untuk menggapai keridhaan Allah, tapi hanya untuk tepuk tangan daripada manusia. Coba silahkan teman-teman buka Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat 22-nya. Silahkan buka Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat ke-13 ya, ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya di sini, dan orang-orang yang bersabar karena mengharapkan keridhaan dari Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezekinya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Ingat, menolak kejahatan dengan kebaikan. Maka orang itulah yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik, walakul jannah, yaitu surganya Allah. Ingat teman-teman, siapa yang sabarnya karena mengharapkan keridhaan Allah, maka cirinya apa? Cirinya yang pertama tadi, pasti dia melaksanakan sholat dan sholatnya pasti khusyuk karena Allah. Yang kedua, cirinya adalah dia pasti menginfakkan hartanya, baik secara terang-terangan untuk dakwah, maupun secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, dia pasti amar ma'ruf nahi mungkar. Dia pasti menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, maka orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan walakul jannah, surganya Allah. Ingat teman-teman, kita belum tentu dikatakan orang yang sabar kalau kita masih mengatakan sabar itu ada batasnya, Teh Yunda. Saya udah ngajak dia kepada kebaikan itu udah 100 kali. Apakah orang ini disebut sabar? Belum. Ya. Karena sabar itu tidak memiliki ruang dan batas. Sabar itu tak terbatas. Bahkan para anbiya, para nabiullah, itu sabarnya tidak terkira batasnya. Nabi Zakaria, kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah, kita bilang hari ini kita belum punya keturunan udah 2 tahun. Ya Allah, berat ya Allah, 2 tahun loh ya Allah. Allah datangkan seorang Nabi Zakaria, orang soleh, diujinya berapa? 60 tahun menunggu keturunan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 90 tahun lagi. Ya, 60 tahun kita mau hitung-hitungan sama Allah. Itulah mengapa sabar itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kita sabar hari ini belum tentu kita sabar besok. Maka sabar ini adalah kita seumur hidup. Ya, sabar adalah latihan kita seumur hidup.
Seumur hidup, ujian yang harus kita lalui adalah ujian kesabaran. Bahkan hari ini saya menyampaikan tentang sabar, Allah langsung uji dengan sesuatu yang menguji kesabaran. Dan kabar gembiranya untuk kita semua, nanti teman-teman yang habis ikut kajian tentang sabar, pulang dari kajian ini, silahkan teman-teman lihat Allah langsung menguji teman-teman dengan kesabaran. Memang seperti itu sunatullahnya teman-teman. Ya, memang seperti itu sunatullahnya. Dan di kehidupan kita banyak sekali sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan keinginan kita, dengan harapan kita. Dan bagi orang-orang yang beriman, maka sabar adalah pilihan. Sabar, it's my dream. Ya, fine, thank you. Kita nggak perlu ngomong kayak gitu ke orang yang jahatin kita. Fine, thank you, nggak perlu. Ya, yang perlu kita lakukan adalah sabar. Dengan sabar kita mengharapkan keridhaan Allah, dengan sabar kita ambil wudhu, kita sholat, dengan sabar kita memperbanyak sedekah agar Allah hapuskan dosa-dosa kita, karena bisa jadi kepahitan diundang oleh dosa kita sendiri, dan kemudian kita banyak melakukan kebaikan. Maka nanti Allah yang akan mudahkan segala urusan kita, termasuk Allah yang pimpin hati kita agar semakin sabar setiap harinya. Ya. Di Quran surat Ar-Ra'd ayat 22. Jadi gampang teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat ciri-ciri orang yang sabarnya benar karena Allah, lihat saja tadi 3 cirinya. Ya. Yang pertama, dia pasti khusyuk sholatnya. Ya. Sholat itu baru terlihat khusyuk kalau setelah sholat dia tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Sholat itu kan mencegah daripada perbuatan yang Allah tidak sukai. Maka kalau dia beres sholat lalu dia melakukan maksiat, ini tanda sholatnya belum benar. Bisa jadi karena niatnya, atau bisa jadi belum ittiba, belum mengikut Rasulullah. Ya. Yang kedua tadi, pasti dia rajin sedekahnya, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya. Mana yang lebih baik teh, terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi? Dua-duanya baik. Yang tidak baik apa? Sembunyi-sembunyi tapi tidak sedekah. Datang kotak infak, pura-pura dia genggam gini, masuk aja ke situ padahal kosong. Banyak tidak yang seperti itu? Banyak. Jadi permasalahan nggak usah jadi permasalahan mana yang lebih baik, yang sedekah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan teh. Dua-duanya baik. Karena Abu Bakar secara sembunyi-sembunyi sedekahnya, Umar secara terang-terangan untuk menjadi dakwah. Dua-duanya baik. Yang tidak baik adalah yang sembunyi-sembunyi tapi tidak sedekah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sabar itu menjadi mimpi kita? Kenapa sabar menjadi it's my dream, mimpi saya? It's our dream, mimpi kita semua. Karena sabar itu adalah kunci kita meraih kebahagiaan. Makin bisa sabar, makin bahagia hidup seseorang. Makin bisa sabar, makin tenang hidup seseorang. Makin sabar, dialah yang menjadi pemenangnya. Ya. Bersatu seluruh manusia untuk menghancurkan dirinya, lalu kalau dia memilih untuk sabar, malah nanti gondok orang lain yang menghancurkannya karena dia tidak bisa dihancurkan. Sebab hatinya sudah terpaut kepada Allah. Dia sudah membangun koneksi yang tidak terputus kepada Allah. Maka terserah orang mau caci, orang mau puji sama saja. Cacian sama pujian itu sama atau beda? Sama. Ya, sama-sama seperti suara ember jatuh, getarannya sama. Ya, mau dipuji, dicaci sama saja. Bagi orang beriman tidak ada harganya. Karena yang bagi orang beriman harganya adalah Allah ridho atau tidak. Kalau Allah ridho, manusia tidak ridho, tidak jadi masalah untuknya. Karena dia yang ingin dia gapai adalah keridhaan Allah saja. Ya, itu yang kedua. Maka sabar adalah kunci kebahagiaan kita. Kalau kita sudah paham, sabar ini adalah kunci kebahagiaan, maka kita harus serius sekali. Harus serius sekali untuk bersabar. Kalau kita lagi kurang kesabaran kita ingatkan lagi diri kita. Saya mau bahagia nih. Saya mau tenang nih. Saya mau jadi pemenang di hadapan Allah. Maka harus sabar.
Coba kebayang tadi kalau Teh Yunda marah-marah. Pas tadi Teh Yunda menyampaikan lalu terganggu, ada yang suaranya kedengeran. Wah, gimana nih? Kita kehilangan marwah di situ. Ya, kemudian jadi tidak tenang. Kemudian jadi kehilangan kebahagiaan. Jadi sebenarnya kalau kita tidak sabar, itu kita sedang memotong jatah kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita menderita, itu ya karena ulah kita sendiri. Karena kita tidak sabar. Ya, pasti menderita orang yang tidak sabar itu. Ya, silahkan teman-teman buka, ada dalilnya. Pasti menderita orang yang tidak sabar dan pasti akan beruntung kata Allah orang yang sabar. Silahkan buka Quran surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru." Isbir, bersabarlah kamu kata Allah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Ingat, orang menderita karena tidak sabar. Ya, isbir kata Allah, sabarlah kamu. Wasabiru, kuatkan kesabaran kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Semakin kita sabar, semakin kita dekat dengan keberuntungan. Teman-teman kira-kira pengen jadi orang yang beruntung atau orang yang merugi? Beruntung. Ya. Kita pasti pengen jadi orang yang beruntung. Banyak kok orang yang hidupnya tidak kaya tapi beruntung. Pas mau beli makan ada, mau beli mobil ada, mau bangun rumah ada, itu orang beruntung. Ya, jadi nggak kaya nggak jadi masalah, karena kaya materi bukan jadi tolak ukur. Tapi kalau sudah jadi orang yang beruntung, artinya orang beruntung ini apa? Orang yang selalu dipimpin dan ditolong oleh Allah hidupnya. Itu orang yang beruntung. Sudah dipimpin jalannya oleh Allah, diberikan terus pertolongan dari Allah. Itu orang beruntung. Dan bagaimana caranya agar menjadi orang yang beruntung? Kata Allah, isbir, bersabarlah kamu. Wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Warabitu, dan tetaplah kamu bersiap siaga. Maksudnya apa bersiap siaga ini? Artinya, kalau hari ini kamu berhasil sabar, harus terus waspada. Ya, hari ini berhasil sabar, belum tentu besok kamu sabar, karena besok aku uji lagi, kata Allah. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, makin berat ujiannya. Para nabiullah, kita hakul yakin, iman mereka luar biasa kepada Allah, maka ujiannya juga di luar nalar kita, benar tidak? Bagaimana pula menunggu anak 60 tahun? Itu di luar nalar sekali. 10 tahun saja, 11 tahun saja kita sudah geleng-geleng kepala. Apalagi 60 tahun. Ya, Masya Allah itu para nabiullah. Maka tetaplah bersiap siaga. Hari ini kita berhasil melewati orang-orang yang julid sama kita. Besok belum tentu. Maka terus pupuk kesabaran itu. Bagaimana cara memupuk kesabaran itu? Kata Allah, wattaqullah, tingkatkan taatmu, tingkatkan imanmu, takwamu kepada Allah. Bagaimana caranya dengan meningkatkan takwa? Maka caranya dengan mengkaji Islam. Salah satunya yang seperti teman-teman sedang lakukan. Ya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi apa artinya? Kenapa sabar menjadi it's my dream? Karena saya pengen jadi orang yang beruntung. Pengen jadi orang yang beruntung di dunia, pengen juga jadi orang yang beruntung saya di akhirat. Saya nggak pengen jadi orang yang rugi. Ya, lihat lagi teman-teman, Quran surat Al-Asr, kita hafal semuanya. Coba semuanya ya dibuka mikrofonnya. Silahkan kita baca bersama-sama. Quran surat Al-Asr ayat 1-3-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ingat teman-teman, wal 'asr, demi masa. Allah menyebut waktu demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian.
Ya, tadi kita sudah diberitahu Allah. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang sabar. Sekarang Allah beritahu siapa orang yang rugi. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Ya, kecuali kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Wa tawassau bil haq, mereka saling menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Wa tawassau bis sabr, dan saling menasehati untuk kesabaran. Selain daripada itu semuanya rugi. Yang mengejar dunia rugi. Yang sibuk dengan hartanya rugi. Sibuk dengan jabatannya rugi. Sibuk dengan hijrahnya sendiri rugi. Yang beruntung siapa? Ada 3 tadi. Orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Orang yang saling menasehati dalam kebenaran. Orang yang menasehati untuk kesabaran. Selain dari 3 ini, semuanya merugi. Ingat teman-teman, apakah kita sudah memiliki 3-tiganya? Atau minimal salah satu di antara ketiganya? Apakah kita sudah benar beriman dan mengerjakan banyak kebaikan kepada Allah? Karena makin tinggi keimanan seseorang, seharusnya makin besar manfaatnya untuk orang lain. Saya hakul yakin teman-teman yang berada di wakaf, teman-teman yang berada di Darul Quran, karena pengen menjadi sebaik-baik manusia. Makin tinggi keimanan manusia, dia makin bermanfaat untuk manusia lainnya. Dia bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, bahkan umat Rasulullah SAW. Ya, yang pertama tadi makin beriman, makin mengerjakan banyak kebaikan. Yang kedua, orang-orang yang beriman ini haruslah saling menasehati dalam kebenaran. Kebayang teman-teman, kalau semuanya diam, ketika melihat orang yang buang sampah sembarangan, kebayang kita akan tinggal di tumpukan sampah. Benar nggak? Kalau semuanya diam, ketika melihat kantor kotor, bayangkan teman-teman seperti tinggal di gudang. Itu kalau semuanya diam, melihat kemaksiatan. Bayangkan kalau semuanya diam ketika ada orang yang berzina. Bayangkan akan begitu banyak para pezina. Bayangkan teman-teman, kalau kita melihat suasana kantor tidak kondusif lalu kita diam, maka bayangkan kantor serasa neraka. Maka kejahatan di dunia ini itu bukan karena banyak orang jahat, tapi karena banyak orang baik yang diam. Banyak orang baiknya, banyak orang solehnya, tapi diam. Tidak mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia tidak mau menolak kejahatan dengan lisannya, dengan tangannya, dengan doanya, dia tidak mau melakukan itu. Ini bahaya sekali. Ya, kunci keimanan itu tidak hanya mengerjakan kebaikan saja, tapi juga saling menasehati dalam kebenaran. Kalau ada yang salah dari teman kita, sepakat para ulama nasihatilah bil hikmah, dengan teladan, dengan ahsan, dengan baik. Ada yang tidak sesuai dengan kita. Misalnya teman kita, waktu jam kantor, dia lebih banyak melakukan aktivitas di luar daripada kerja kantor misalnya. Saya dulu juga pernah khidmat di wakaf, ya, di wakaf setahun di Darut Tauhid, kemudian saya 2 tahun wakafnya itu di Darut Tauhid Peduli, diambil zakatnya. 2 tahun saya di situ. Saya saksikan betul bagaimana banyak sekali ketika jam kerja teman-teman tidak amanah. Ya, tidak amanah. Sementara tidak amanah ini adalah ciri-ciri orang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada 3 ciri orang munafik. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Itu teman-teman ketika lagi jam kerja, waktu kerja itu adalah amanah. Waktunya kerja, ya kerja. Tidak boleh diisi dengan aktivitas di luar daripada pekerjaan kita. Karena kalau kita isi dengan aktivitas di luar pekerjaan, berarti kita menjadi orang yang tidak amanah. Ya. Maka ketika kita melihat ada yang seperti itu, apakah kita diam? Kebayang, kalau semuanya waktu jam kerja malah misalnya main Instagram. Kebayang itu hampir semua kantor kerjaan terbengkalai, sibuk dengan media sosialnya. Ya. Maka kita tidak bisa seperti itu.
Maka dikatakan di sini, semua manusia itu rugi, kata Allah. Yang sudah hijrah rugi kalau dia tidak mengerjakan kebaikan, tidak menasehati dalam kebenaran. Kita sudah tahu teman kita melakukan kesalahan lalu kita diam, maka jangan jadi malaikat yang membisu. Lakukanlah sesuatu. Kalau tidak bisa menolak kejahatannya dengan lisan kita, lakukan dengan tangan kita. Artinya kita memberikan contoh bil hikmah, kita yang lakukan dulu. Teman kita buang sampah sembarangan. Ya. Kalau kita sudah ingatkan dengan lisan kita, Teh, tolong atuh sampahnya dikutip, buang di tong sampah. Kalau sudah kita tolak dengan lisan kita, lalu juga belum ada perubahan, tolak dengan tangan kita. Kita yang ambil sampahnya, buang ke tong sampah. Pelan demi pelan nanti dia akan melihat, wah, saya melakukan keburukan. Masa teman saya yang buang sampah saya, itu kan sampah saya. Ya. Kalau tidak bisa juga dengan tangan kita, kita tolak dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudara saya. Agar ia menjadi orang yang engkau ridhoi, engkau berkahi, engkau berikan petunjuk. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang indah sampai ke langit kecuali taufik hidayah dari Allah. Dan tidak ada yang sempurna keindahannya turun ke bumi, ya, kecuali daripada keikhlasan kita kepada Allah. Ya, itu teman-teman. Dan yang ketiga tadi, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Yang kedua, saling menasehati dalam kebenaran. Yang ketiga, ini dia. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabar. Saling menasehati untuk kesabaran. Jadi harus saling menasehati kita ini. Kalau hari ini teman kita sabar, alhamdulillah, besok boleh jadi dia kehilangan sabar. Maka itulah peran kita sebagai sesama saudari muslim. Kalau teman kita lagi marah, kita jangan malah panas-panasi dia. Iya ya, si itu teh emang gitu, emang suka ngatur-ngatur. Wah, jangan. Justru peran kita ketika ada orang yang marah apa? Innallaha ma'as sabirin, kita bilang. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka kamu sabar ya. Ya, kita harus bilang seperti itu. Saling menasehati untuk kesabaran. Siap nggak teman-teman saling menasehati untuk kesabaran ini semua? Siap ya, insya Allah. Itu udah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang-orang muslim. Nah, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Itu yang kedua ya, teman-teman. Yang ketiga, menurut para ulama sepakat ada 3 tingkatan sabar yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib. Dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada 3 tingkatan sabar. Yang pertama, sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika ditimpa musibah, itu harus. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Harus. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi maksiat. Ada 3 tingkatan sabar. Ingat ya, kalau kita lagi kurang-kurang sabar, ingat kata Rasulullah ada 3 tingkatan sabar yang harus kita tekuni, yang harus kita latih. Ketika ada musibah, sabar. Ketika mau melakukan ketaatan, sabar. Ketika mau menolak kemaksiatan dan melakukan kemaksiatan, sabar. Siapa saja yang pertama, siapa saja yang sabar dalam menghadapi musibah, Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 300 derajat. Diibaratkan jaraknya berkisar antara langit dan bumi. Bayangkan, derajat kita diangkat bukan setinggi rumah. Bukan diangkat setinggi gedung, bukan. Pahala kesabaran itu diangkat setinggi langit dan bumi. Bayangkan teman-teman, orang yang sabar itu luar biasa, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar ketika ada musibah 300 derajat antara langit dan bumi, bayangkan. Wah, luar biasa, langit dan bumi. Bukan setinggi gedung, tapi setinggi langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Siapa yang mampu bersabar dalam ketaatannya kepada Allah, maka Allah akan angkat derajatnya 600 derajat. Bayangkan. Bertambah 300 derajat jadi 600 derajat orang yang bersabar dalam melakukan ketaatan. Di sini berjaraknya bukan lagi langit dan bumi, tapi jaraknya antara lapis-lapis bumi dengan ketinggian arsy-Nya Allah, Masya Allah. Itu orang yang mampu bersabar dalam ketaatan. Sholat, panas, sabar. Lagi taraweh, imamnya baca Ar-Rahman dari awal sampai akhir, sabar. Lagi berada di masjid, kemudian uang 100 ribunya hilang, sabar. Lagi berada di kantor, lalu mau melakukan ketaatan dengan mengajak teman-temannya melakukan kebaikan, sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan, maka Allah akan angkat derajat kita sebanyak 600 derajat, berkisar antara lapis-lapis bumi dengan ketinggian arsy-Nya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ada lagi yang lebih istimewa. Ya, ada lagi yang lebih istimewa. Yang ketiga, siapa yang mampu bersabar dalam menjauhi maksiat, maka Allah akan angkat derajatnya setinggi 900 derajat. Masya Allah. Di mana bukan lagi antara lapis-lapis bumi dengan arsy-Nya Allah, tapi 2 kali lipat daripada itu. Masya Allah. Kita lebih dekat dengan Allah. Makin sabar, makin dekat dengan Allah. Makin sabar, makin dicintai oleh Allah. Makin sabar, makin dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada ruginya orang yang bersabar. Jangan kita melihat si itu lemah banget, udah dibully, udah nggak dianggap, nasihatnya nggak pernah diindahkan, lemah banget itu orang. Dia bukan lemah, tapi sesungguhnya dialah orang yang paling kuat. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang paling kuat itu adalah orang yang mampu menahan marahnya, emosinya. Artinya dia mampu mengendalikan dirinya, bersabar. Ya, itu teman-teman, ya, luar biasa. Kita bahas satu-satu ya. Tadi tingkatan sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah, it's my dream. Harus menjadi mimpi kita semua. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari ini, detik ini, bahkan hari esok. Kita tidak bisa menjamin apakah hari ini kita masih hidup, keluarga kita masih hidup, apakah kita akan sehat, apakah tubuh kita ini akan tetap berpulang sempurna atau ada yang berpulang duluan. Banyak orang yang tubuhnya berpulang duluan. Ada yang giginya berpulang duluan, ya, kakek nenek udah nggak ada giginya, udah pulang duluan ke rahmatullah. Ya, kemudian ada yang tangannya sudah pulang duluan, ada yang kakinya sudah pulang duluan. Jadi kita harus siap dengan musibah yang Allah berikan. Maka orang beriman itu adalah orang yang mampu bersabar di awal-awal musibah. Orang tuanya meninggal, maka nggak perlu menangis meraung-raung, sedih boleh. Karena itu orang tua kita, pasti ada perasaan sedih, boleh. Rasulullah juga bersedih ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Tapi tidak boleh sampai meraung-raung dan menatapi. Maka orang beriman ketika menghadapi musibah, maka dia akan mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ibu saya bukan milik saya. Ibu saya milik Allah dan sudah selayaknya. Yang dimiliki oleh Allah akan diambil lagi oleh Allah. Ibu saya bukan milik saya, dia milik Allah. Ikhlas kita. Orang yang sabar pasti ikhlas. Ya. Kemudian ketika misalnya keserempet motor, kakinya harus dipotong, na'udzubillah. Maka apa yang kita katakan? Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaki saya milik Allah, bukan milik saya. Kalau Allah mau ambil ya terserah Allah karena itu miliknya. Itu kepunyaannya, bukan kepunyaan saya. Sabar dalam menghadapi musibah. Maka Allah akan angkat tadi derajatnya 300 derajat. Bayangkan, yang nggak punya kaki lebih mulia daripada kita, teman-teman. Karena dia mampu bersabar dalam musibahnya. Yang nggak punya tangan lebih mulia daripada kita, teman-teman. Karena dia mampu bersabar ketika kehilangan tangannya.
Yang nggak punya ibu bapak, mereka lebih mulia daripada kita. Makanya anak yatim itu lebih mulia daripada orang biasa. Karena mereka mampu bersabar dalam rasa sedihnya, dalam dukanya, dalam musibahnya. Ya, maka ketika kita ditimpakan suatu kepahitan, maka buka Quran surat At-Taubah ayat 51. Ya. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hanya bertawakallah yang bisa kita lakukan kepada Allah ketika kita ditimpakan musibah. Tidak perlu marah, tidak perlu meratapi, tidak perlu meraung-raung. Karena itu akan menjadi kerugian untuk kita. Marah membuat Allah semakin tidak ridha kepada kita. Meraung-raung, meratapi, itu sama saja dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Dan kemudian yang bisa kita lakukan hanyalah mengatakan wa tawakkal 'ala Allah. Hanyalah saya bertawakal kepadamu ya Allah. Saya yakin ini terjadi atas izinmu. Kehilangan ini, berpulangnya orang yang saya cintai, itu sudah terjadi atas izinmu. Kuncinya adalah ridho pada takdir Allah. Takdirnya masih jomblo, sabar. Bisa jadi jomblonya itu bukan musibah. Bisa jadi jomblonya itu adalah nikmat. Karena kalau pacaran nanti dia melampaui batas, maka dia dijaga Allah dengan kesendiriannya. Maka sabar saja, husnuzon kepada takdir Allah. Bagaimana Teh Yunda? Kuncinya agar sabar dalam menghadapi musibah, kuncinya adalah ridho dan kemudian tawakal. Sudah dua itu saja. Ketika menghadapi musibah, ridho. Katakan alhamdulillah ala kulli hal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisikkan ke dalam hati kita, ya Allah, hati ini milikmu, buatlah aku agar ridho pada takdirmu. Bisikkan pada hati kita seperti itu. Ya. Maka itu yang pertama tadi, sabar dalam menghadapi musibah, Allah akan angkat derajat kita 300 derajat. Yang kedua, sabar it's my dream. Sabar itu adalah mimpi terbesarku, terutama dalam menjalankan ketaatan. Aku ingin jadi orang yang sabar. Dalam hijrahku, aku ingin jadi orang yang sabar. Ketika orang lihat aku sudah pakai kerudung, sudah pakai atribut Islam, mereka menganggap aku solihah. Mereka menganggap aku santri. Mereka menganggap aku ustazah. Mereka menganggap aku orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka aku tidak boleh menjadi lebih buruk dari apa anggapan mereka. Harus jadi lebih baik. Harus jadi lebih baik. Jangan sampai kita lebih baik perkiraan mereka daripada aslinya. Orang anggap kita, Masya Allah, santri Darul Quran. Ya, santri Darut Tauhid, tapi ternyata anggapan mereka lebih baik daripada diri kita yang sebenarnya. Itu masalah. Ya, itu masalah. Maka sabar kita dalam menjalankan ketaatan. Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Coba silakan teman-teman buka Qurannya. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Bagaimana caranya Teh Yunda agar kita sabar dalam menjalankan ketaatan? Contohnya gini teman-teman. Ketika kita sudah hijrah, kita memakai atribut Islam yang mulia. Kita gunakan kerudung, kita gunakan handshock, kita gunakan niqab yang pakai niqab, kita gunakan gamis yang pakai gamis, kita gunakan kaos kaki yang pakai kaos kaki. Itu adalah atribut Islam yang mulia. Maka kita harus bersabar dalam menjalankan ketaatan secara paripurna, secara menyeluruh. Kafah. Allah memerintahkan kita untuk masuklah Islam fisilmi kafah.
Masuklah Islam secara menyeluruh. Jangan cuman pakai fisiknya saja, pakai jilbab, pakai kerudung, pakai gamis, tapi omongannya kasar, perilakunya buruk, akhlaknya buruk. Ingat teman-teman, ya, ingat teman-teman. Orang yang makin baik keimanannya kepada Allah, seharusnya makin baik akhlaknya kepada manusia. Ingat ya, itu kuncinya. Tolak ukur seseorang sudah beriman. Tolak ukur seseorang itu solih solihah, lihat dari akhlaknya. Nggak bisa kita mengukur keimanan seseorang, karena tugas kita bukan untuk itu. Yang mengukur keimanan seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bisa melihatnya. Apakah dia benar sudah solih atau solihah? Dengan cara apa? Lihat akhlaknya. Apakah akhlaknya akhlakul karimah? Ya, apakah akhlaknya akhlak yang baik atau bukan? Maka dilihat dari akhlaknya. Kalau sudah pakai atribut Islam, dia juga santri, tapi omongannya kasar, dia tidak bisa amanah, kalau berbicara dia bohong, kalau diberikan amanah dia ingkar, berkhianat, kalau diberikan tanggung jawab, dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Maka ini adalah ciri kalau dia belum benar dalam beriman kepada Allah. Maka katakanlah, sesungguhnya kamu belum beriman, tapi kamu masih berislam. Artinya, masih agama Islam saja. Belum naik tingkatannya dari Islam menuju iman. Itu hati-hati. Maka yang kedua tadi, bersabarlah kamu dalam menjalankan ketaatan. Contohnya apa? Salah satu contoh menjalankan ketaatan, terutama di akhir zaman ini, bersabarlah kamu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi saya sudah sampaikan, kebayang teman-teman, ya, kalau misalnya banyak orang diam melihat parkir liar, kira-kira parkir liar jadi banyak tidak? Banyak. Kalau orang baiknya diam, orang solehnya diam, ketika melihat temannya buang sampah sembarangan, temannya nggak mau bersih-bersih, maka kebayang kita akan tinggal seperti di gudang. Kita tinggal di tumpukan sampah. Itu kalau orang baiknya diam. Dia tidak mau bersabar dalam melakukan ketaatan. Salah satu ketaatan kata Allah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang baik, mencegah daripada yang buruk. Ya, maka bersabar. Lakukan, ucapkan ketika ada teman kita, dia melakukan kesalahan. Ya, jangan langsung dihujat. Itu kan yang sering kita lakukan kalau teman kita melakukan kejahatan atau kesalahan. Yang kita lakukan bukan ta'muruna bil ma'ruf, tapi kita menghujat di belakang dia. Itu yang masalah. Jadi dianya membal. Artinya dia nggak mau ikut apa yang kita sampaikan. Toh kita juga belum menunjukkan akhlakul karimah kita. Tidak baik antara saudara sesama muslim menggunjing muslim lainnya. Bahkan hal ini menjadi catatan penting, kita sendiri tidak boleh menggunjing mayit. Tidak boleh menggunjing orang yang sudah meninggal. Makanya orang yang sudah meninggal itu hanya boleh disebutkan kebaikan-kebaikannya saja. Karena itu haknya si mayit. Itu mayat loh. Orang yang sudah mati loh. Apalagi ini saudara kita, ketika dia terjerumus, dia melakukan kesalahan, dia khilaf, maka jangan dihujat dari belakang. Tapi datangi dia bil hikmah. Pelan-pelan, dengan cara yang ahsan, berikan hadiah, berikan kebahagiaan dulu kepada dia, ngobrol baik-baik berdua. Teteh, kamu nggak boleh kayak gini lagi. Yang kita kejar adalah keridhaan Allah. Kalau misalnya semuanya sedang melakukan ketaatan, maka ayolah kita lakukan bareng-bareng. Jangan cuek, teh. Karena Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Islam itu bukan rahmatan bagi diri kita sendiri. Tapi semakin tinggi keimanan kita, seharusnya kita bisa menjadi kebaikan, manfaat untuk banyak orang. Ayo teh, kita bareng-bareng, kita sapu ini ruangan. Ya, seperti itu. Ya, bukan dihujat. Karena kalau kita sudah menghujatnya di luar, itu jadi membal. Nasihat kita jadi membal. Kenapa? Dia udah ilfil. Karena yang menyampaikan juga akhlaknya belum akhlakul karimah. Maka ingat,
Kunci perubahan itu ada pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain karena yang bisa merubah orang lain hanyalah Allah. Maka kalau pengen orang lain berubah, ubahlah diri kita sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11-nya. Quran surat 13:11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubah keadaan dirinya. Jadi kita dulu yang berubah, baru Allah yang akan berikan perubahan besar nanti di sekitar kita. Ya. Jadi kitanya dulu, kita cek lagi hati kita, benarkah saya dakwahin dia karena Allah atau karena perasaan benci saya saja sama dia? Karena kalau yang itu karena Allah akan sampai. Apa yang disampaikan dari hati akan mampu menyentuh hati. Apa yang disampaikan daripada kebencian akan tertolak. Akan tertolak. Maka kenapa nasihat kita belum diindahkan? Boleh jadi niat kita belum karena Allah menyampaikan. Itu yang pertama ya. Kita jangan sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi sibuklah PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Maka dengan itu Allah yang akan merubahnya nanti. Ya. Itu yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kamu dalam ketaatan. Salat tarawih, kipas anginnya cuma 2, ruangan begitu besar, sabar. Kan lagi melakukan ketaatan dan Allah mencintai orang yang sholat. Maka sabar. Ya, lagi ngaji kayak gini, panas, kakinya cangkel, kesemutan, sabar. Saya teh juga kesemutan ini dari tadi ubah posisi, tapi harus sabar. Sabar dalam ketaatan. Allah cinta kepada orang yang melakukan sabar dalam ketaatan, maka akan dinaikkan oleh Allah 600 derajat. Dia semakin dekat kepada Allah dengan kesabarannya, ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga, bersabarlah kamu dalam meninggalkan maksiat. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kalau tadi sudah dalam ketaatan sabar, dalam meninggalkan maksiat juga harus sabar, ya. Dalilnya boleh dicatat, nanti dibuka lagi di rumah, dipahami, karena kunci belajar itu bukan cuma mendengar, bukan cuma membaca, tapi paham, ya, apa yang disampaikan. Setelah paham diapain? Diamalkan. Setelah sudah mengamalkan diapain? Didakwahkan. Itu kunci belajar, kunci menuntut ilmu itu seperti itu. Ya, silakan teman-teman catat. Sabar dalam meninggalkan maksiat, dalilnya ada di Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ada di dalam Quran surat Yusuf ayat 18. Ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 24-nya. Allah mengatakan kepada orang-orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat ketika di dunia, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, karena kamu teh sudah sabar. Aku uji di dunia, kamu sabar. Kamu sabar ninggalin zina. Kamu sabar ninggalin Instagram. Kamu sabar ninggalin YouTube kamu. Kamu sabar dengan ketaatan kamu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dan saksikanlah alangkah indah baiknya tempat kesudahanmu, yaitu syurgaku. Ingat teman-teman, ya, dikasih surga sama Allah kalau kita bersabar meninggalkan maksiat. Bahkan dikatakan orang yang mampu bersabar dalam menjauhi maksiat itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Dinaikkan derajatnya 900 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya gini teman-teman. Kita harus sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita kan sudah hijrah. Kita sudah dipanggil orang yang soleh, solehah. Kita sudah dianggap orang santri. Kita sudah dianggap orang agamis, ya, dengan kerudung kita, dengan semua atribut Islam yang kita gunakan. Orang sudah berekspektasi tinggi dengan kita, ya. Maka kitanya harus berusaha, bermujahadah sekuat tenaga. Harus benar-benar meninggalkan maksiat, ya. Karena kita ini adalah artisnya Islam. Kita semua artisnya Islam. Maka gerakan kita, ucapan kita semuanya menjadi sorotan umat. Ya, maka harus hati-hati. Harus hati-hati menjaga sikap. Ya, kita sudah agamis nih.
kita pakai atribut Islam. Namun jangan sampai akhlak kita menjadi akhlak yang buruk. Kerjaan kita tidak amanah, amanah kita tidak kita kerjakan. Kemudian hobi kita untuk hal-hal yang sia-sia, seperti misalnya dengerin musik, bukan dengerin murotal. Kemudian misalnya buka Instagram hanya untuk lihat-lihat story orang, atau mungkin TikTokan. Nauzubillah. Ya, tidak dibenarkan seorang muslimah itu TikTokan atau menonton TikToknya. Walaupun saya tahu beberapa ustadz ustazah memiliki TikTok untuk dakwah mereka, untuk mendakwahi agar isi TikTok itu bukan hanya keburukan. Kita berhusnuzon untuk niatan mereka. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita yang masih rendah iman kita, masih kecil iman kita, jauhi saja. Jauhi saja. Ya. Nah, jangan sampai kita sudah agamis, kita sudah hijrah, namun tadi akhlak kita belum baik. Kita tidak amanah, kerjaan kita tidak kita lakukan, kita sibuk dengan hal-hal kesia-siaan, bukan mengkaji Islam, tapi kebanyakannya kita malah buka Instagram, buka Facebook, buka Twitter, buka YouTube. Ya, kalau buka YouTube-nya untuk dengerin kajian, itu saya salut. Tapi jangan dengerinnya pada saat jam kerja, benar ya? Saya pernah, teman-teman, ini jujur kepada teman-teman. Waktu saya khidmat menjadi santri karya Darut Tauhid 2019, saya dengerin ceramah pada saat belum ada donatur yang datang. Dengerin ceramah nih, saya buka YouTube, saya buka Agim, saya dengerin ceramah. Yang saya perbuat kebaikan atau keburukan? Kalau ceramahnya itu adalah kebaikan, niat saya menonton, pengen menambah ilmu, itu kebaikan. Tapi itu menjadi keburukan, karena saya melakukannya di saat jam-jam amanah kerja saya. Ditegur saya. Dan sebagai orang beriman harus siap dengan nasihat, harus siap dengan kritikan. Ya, saya dipanggil ke ruangan kepala, ya, kepala bagian saya dipanggil. Kemudian saya ditanya apa yang anti lakukan. Saya mengatakan jujur, saya buka YouTube, kemudian saya buka ceramah Agim, gurunda kita. Kemudian dia mengatakan, niatan kamu baik, ya, niatan kamu baik, tapi caramu tidak ittiba sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk amanah. Anti amanah tidak. Saya tertunduk malu. Saya mengakui kesalahan saya. Ya, maaf Pak, saya tidak amanah. Karena saya membuka YouTube, membuka kajian pada saat amanah kerja saya di kantor. Maafkan saya siap menerima akibatnya. Saya katakan demikian. Jadi segala niat baik pun kalau tidak di tempatnya, itu bisa menjadi keburukan. Karena dua kunci amal diterima. Niatnya ikhlas karena Allah, caranya ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Ya, itu teman-teman. Jadi hati-hati. Makin tinggi iman kita, seharusnya makin baik akhlak kita. Makin kita jauhi musik, makin kita jauhi YouTube, kalau tidak ada kepentingannya. Makin kita sibuk dengan membantu orang lain, makin kita sibuk bertanya apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa saya kerjakan untuk menambah keridhaan Allah kepada diri saya. Saya punya satu kisah lagi, teman-teman. Saya pernah diuji dengan tetangga yang Masya Allah luar biasa. Itu benar-benar menguji sabar saya. Hampir 3 tahun berjalan, bertetangga, ya. Dan ketika bertetangga itu kan berbeda-beda. Ada tetangga yang menyenangkan hati kita, ada tetangga yang menjadi jalan dakwah kita. Ada tetangga yang juga menjadi jalan kesabaran kita kepada Allah. Ketika kita bertetangga dengan seseorang yang membuat kita itu harus banyak bersabar, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Maka boleh jadi kita menjadi salah satu orang yang Allah ingin naikkan derajatnya. Allah ingin muliakan derajat kita. Tapi sholat kita segitu-gitunya. Puasa kita segitu-gitunya. Baca Quran kita segitu-gitunya. Maka bagaimana caranya? Diberikan ujian, diberikan kepedihan oleh Allah lewat tetangga yang seperti itu. Maka saya baru sadar ternyata banyak sekali pelajaran berharga dari tetangga yang seperti itu. Ya. Ketika kita sudah senyum kepada dia, dia buang muka kepada kita.
Harus sabar kita dalam meninggalkan maksiat. Artinya apa? Tidak boleh kita balas membuang muka. Karena ketika bertemu sesama muslim, apa yang harus kita lakukan? Mengucapkan salam. Itu kata Rasulullah. Dia buang muka hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok dia buang muka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak mau kenal sama kita, kita anterin hadiah untuknya. Kita masak apa, kita bawain. Walaupun nggak ada terima kasih, walaupun dengan muka masamnya, walaupun dia tidak hormati kita, tidak jadi masalah. Tidak boleh kita malah berbuat buruk. Karena dia seperti itu kepada kita, hati kita kan bergejolak. Bagi kita yang emosional ini pasti kita mengatakan, dia aja kayak gitu, ngapain saya berbuat baik sama dia? Kan gitu. Itu bagi kita yang emosional. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, ya Allah, beri saya kesabaran, saya yakin ujian ini terjadi atas izin-Mu dan pasti ada hikmahnya, pasti ada ibrahnya. Maka kuatkan kesabaran saya, karena saya pengen jadi orang-orang yang beruntung ya Allah. Maka kita bersabar tuh. Kita masak apa, bawain, hari ini dia masih gitu, bawain lagi, besok masih gitu, bawain lagi. Ya, kadang-kadang ada yang nyebelin. Di depan kita seperti itu sikapnya, tapi pada saat di depan banyak orang, dia baiknya luar biasa kepada kita. Ini kan aneh. Tapi jangan pula kita jadi berbuat jahat karena itu. Kita jadi beberkan aibnya. Oh, dia mah nggak seperti itu. Dia lain di depan, lain di belakang. Oh, ini artinya kita sama saja berbuat maksiat seperti dia. Maka di sini dikatakan, kesabaran dalam meninggalkan maksiat ini pahalanya luar biasa. Diangkat oleh Allah 900 derajat, 2 kali lipat antara lapis-lapis bumi dengan ketinggian arsy-Nya Allah. Jadi luar biasa nih, orang yang meninggalkan kemaksiatan. Pengen zina, aduh pengen banget zina, pengen banget pacaran ya Allah. Udah lama banget gak ngerasain diperhatikan oleh laki-laki. Tapi takut kepada Allah. Tapi saya takut ya Allah. Saya takut kalau pas lagi pacaran, lagi zina, saya mati. Takut dia tinggalin pacaran, Allah berikan pahala, Allah berikan surga, Allah berikan keridhaan. Ya. Maka kata Allah, orang-orang yang mampu bersabar meninggalkan maksiat di dunia, nanti ketika dia wafat, dia akan disambut oleh malaikat, yang malaikat itu mengatakan, Salamun alaikum bima sobartum. Fani'ma uqbaddar. Atau di dalam Quran surat Yusuf, ayat 18, Sobrun jamil. Kesabaran yang indah, kesabaran yang baik. Bagaimana kesabaran yang indah, kesabaran yang baik? Ketika kita dihujat, kita diperlakukan buruk oleh orang, lalu kita mengatakan, semua ini terjadi atas izin Allah, kuatkan kesabaran saya ya Allah dengan kesabaran yang baik. Itulah sikap orang beriman. Ya Allah, dia zolimi saya. Dia tidak mengindahkan perintah saya sebagai atasannya. Berikan saya kesabaran yang baik. Itu yang bisa kita lakukan. Sikap dia adalah urusan dia dengan Allah. Lalu sikap kita, itulah yang menjadi urusan kita. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Karena ingat, kita hanya akan dihisap oleh apa yang kita lakukan. Kita tidak akan dihisap oleh apa yang orang lain lakukan. Jadi apa yang dia lakukan, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Tugas kita, kalau kita tidak bisa mendakwahinya, maka dengan tangan kita lakukan sendiri sebagai dakwah untuknya. Kalau tidak bisa dengan tangan kita doakan dia agar dia diberikan hidayah. Itu teman-teman, ya, kita tidak akan dihisap oleh apa yang orang lain lakukan. Tapi tugas kita ada, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ingat terakhir, teman-teman buka Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25-nya. Ya. Ingat teman-teman, perumpamaan pohon yang baik. Orang beriman itu diibaratkan pohon yang baik, kata Allah. Di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24-25-nya. Pohon yang baik itu, diceritakan di situ, akarnya menghujam sampai ke bawah tanah. Kuat. Lihat aja pohon-pohon yang gede, akarnya itu pasti kuat ke bawah. Itu diibaratkan imannya sudah menancap kuat ke sanubarinya, ke hatinya. Dia hakul yakin kepada Allah. Itu yang pertama. Orang yang beriman itu diibaratkan pohon yang baik, akarnya, yaitu imannya, menghujam sampai ke bawah, ke akar-akarnya. Kemudian cabangnya menjulang tinggi ke langit. Artinya cabang ini apa? Amalnya, akhlaknya.
ya. Semakin kuat imannya, makin baik harusnya dia, makin baik perkataannya, makin baik perbuatannya. Dan yang lebih luar biasa, dan orang-orang beriman diibaratkan pohon yang baik, dia menghasilkan buah-buahan yang bisa dipetik setiap waktu. Buah ini apa? Buah ini adalah perasaan ihsan. Perasaan ketika kita beribadah seolah-olah ditatap oleh Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Perasaan khauf, takut, dan roja kepada Allah. Ini adalah buah daripada keimanan. Jadi kalau kita mengaku beriman, tapi kita nggak takut kepada Allah, nggak takut berbuat bermaksiat, maka ada yang salah dengan keimanan kita. Ya, itu teman-teman. Terakhir, kisah penutup, sabar dalam melakukan tadi ketaatan yang belum saya sampaikan. Ada satu kisah luar biasa, ya, kisah dari keluarga Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Keluarganya Ali bin Abi Thalib lengkap. Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain, anak-anak mereka. Ya, mereka ini adalah komponen keluarga lengkap yang sabar dalam ketaatannya. Pada suatu hari Husain sakit. Ya, Husain demam. Kemudian bundanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra bernazar, kalau Husain sembuh, kami sekeluarga akan bernazar selama 3 hari berturut-turut. Ya, bernazar mereka 3 hari berturut-turut mau puasa. Qadarullah, Husain sembuh. Akhirnya mereka menunaikan nazarnya. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain semuanya berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ya. Kemudian pada saat hari pertama berpuasa, mereka tidak memiliki apapun untuk berbuka. Karena Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang miskin papa. Ya, bahkan maharnya aja baju besi, kan gitu. Maka dia tidak memiliki uang untuk besok. Jadi hari ini dapat, hari ini dimasak oleh Fatimah, besok nggak ada lagi, besok cari lagi. Maka pada saat itu pagi harinya Ali sudah pergi untuk menjaga kebun kurma milik seseorang. Kemudian Ali pulang jam 2, kemudian dia membawa uang, kemudian dimasak oleh Fatimah, ya, dijadikan makanan. Ketika sudah mau berbuka, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah mereka. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika dibukakan, ternyata ada fakir miskin. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bunda Fatimah? Dia mengatakan, anak-anak bawa sini semua makanannya. Ini ada saudaramu datang. Bawa anak-anak, ayo berikan makanan kepada mereka. Akhirnya makanan mereka dimakan semuanya oleh fakir miskin. Dan mereka hanya berbuka dengan segelas air putih. Sahur pun demikian. Hari kedua, Ali bekerja lagi. Jam 2 Fatimah masak lagi. Menjelang berbuka puasa, Fatimah berkata, alhamdulillah anak-anak hari ini kita bisa berbuka dengan makanan. Kita tidak minum air lagi. Qadarullah diketuk lagi untuk kedua kalinya pintu rumah mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketika dibuka, ternyata anak yatim yang datang meminta makanan. Ayo anak-anak bawa makanannya lagi. Kasih semua ke mereka. Biarkan mereka lahap makannya. Mereka adalah anak-anak yang dimuliakan oleh Rasulullah. Kemudian makan anak yatim itu dengan sangat lahap sampai menghabiskan seluruh isi makanan mereka. Mereka bersabar. Hanya berbuka dengan air putih lagi. Sahurnya pun dengan air putih. Hari terakhir mereka bernazar puasa. Hari terakhirnya Bunda Fatimah mengatakan, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa makan. Ketika hari ketiga, kemudian ada yang mengetok pintu, tidak terdengar siapa yang mengetok pintu, ketika dibukakan seperti sudah mau pingsan itu orang. Ternyata siapa? Tawanan perang. Dan semuanya itu dibawa masuk, kemudian diberikan makanan ke semua pada tawanan perang itu. Bunda Fatimah tidak lagi memikirkan apakah dia bisa berbuka dengan makanan, semua makanannya diberikan. Tawanan perang makan dengan lahap, kemudian mereka pergi. Bunda Fatimah, Sayyidina Ali, ya kemudian Hasan Husain, mereka makan dengan air putih tanpa kurma. Cuman minum air putih doang. Jadi selama 3 hari berturut-turut, mereka hanya berbuka dan sahur dengan air putih. Dan bayangkan, cerita ini tidak digembar-gemborkan oleh Fatimah Az-Zahra.
Fatimah Az-Zahra tidak cerita ke sahabat-sahabatnya tentang amalnya, tentang penderitaannya, dia tidak cerita. Ya, dia rahasiakan amalnya, dia rahasiakan penderitaannya. Karena dia mengharapkan apa? Keridhaan Allah. Ali bin Abi Thalib tidak cerita ke sahabat-sahabat yang lain kalau dia menderita, kalau dia punya amal yang istimewa, dia tidak cerita. Bahkan yang lebih luar biasa, anak-anak mereka, Hasan dan Husain, tidak cerita tentang kejadian 3 hari itu kepada teman-temannya. Kita tidak akan tahu kisah ini sebelum Allah yang langsung memberitahu kita. Silahkan teman-teman buka Quran surat Al-Insan. Ayat 8-10. Coba silahkan dibuka. Pernah dengar tidak? Coba suaranya di iniin. Pernah dengar tidak kisah ini? Pernah dengar tidak teman-teman? Mbak Gita pernah dengar tidak kisahnya? Pernah 2 tahun yang lalu itu. Iya, Masya Allah. Jadi Masya Allah sekali kan keluarga Fatimah Az-Zahra, sampai kita tidak akan tahu kisah ini sebelum Allah lah yang memberitahu kita. Pada saat itu, ya, nabinya sendiri tidak tahu. Sampai malaikat Jibril datang menggenggam tangan Rasulullah, kemudian mengatakan, berbahagialah kamu atas apa yang keluargamu perbuat. Kemudian Rasulullah bingung. Loh, Rasulnya aja nggak tahu, emang apa yang mereka lakukan ya Jibril? Kemudian turunlah ayat Quran surat Al-Insan ayat 8-10-nya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada 1 orang miskin, 2 anak yatim, 3 orang yang ditawan, tawanan perang. Ayat 9-nya sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan kami tidak mengharapkan terima kasih dari kamu. Masya Allah kan? Tidak penting orang lain puji atau terima kasih kita. Yang penting Allah terima dan ridho dengan amal kita. Maka ayat 10-nya, sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Jadi takut itu adalah rahasia orang meninggalkan maksiat dan mau melakukan ketaatan. Udah pakai cadar nih, tapi masih tiktokan. Takutlah. Takut Allah tidak ridho. Takut kita bersenang-senang di dunia lalu menderita di akhirat. Kenapa Bunda Fatimah beserta keluarga memberikan seluruh makanannya ketika ditanya? Karena saya takut, ya Allah, saya takut saya kenyang di dunia lalu saya lapar nanti di akhirat. Saya mau ya Allah, biarkanlah kami lapar di dunia, asalkan kami kenyang di akhirat. Biarkanlah kami miskin di dunia, asal kami kaya di akhirat. Itu sampai diabadikan Allah, kisahnya Masya Allah. Di Quran Surat Al-Insan ayat 8-10. Jadi teman-teman, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah tidak ada ruginya kita melakukan kesabaran. Yang rugi itu adalah orang-orang yang tidak sabar. Tidak sabar dalam menerima musibah. Tidak sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Maka 3 orang ini, kalau dia tidak mampu bersabar, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Lalu kalau dia mampu bersabar, maka kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dirinya. Allah menolong dirinya. Allah tunjuki jalan-jalannya. Ya, maka itu teman-teman, mudah-mudahan mimpi kita adalah sabar. Mimpi kita adalah menjadi orang yang penyabar. Sabar, it's my dream. It's our dream. Makin kita bisa mengendalikan diri kita. Makin kita bisa belajar mengendalikan hati kita. Makin bahagia, makin beruntung kita. Ya, maka itu teman-teman, kuncinya kalau pengen bahagia, pengen tenang, pengen menjadi pemenang, kuncinya adalah sabar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Gita, ya, mungkin ada sesi sharing, silahkan. Ini tadi saya matikan kamera juga karena mohon maaf sinyalnya juga kurang mendukung Ustazah, jadi kadang nyala, kadang mati.
Iya, nggak apa-apa. Ya, mungkin untuk teman-teman yang mau tanya bisa drop di kolom komentar atau raise hand, nanti bisa kamera. Masya Allah tadi kita sudah penjelasan, bukan hanya penjelasan tapi kita juga mendengarkan kisah nyata dan kisah teladan dari sahabat Rasul, dari Rasulullah dan dari Sayyidah Fatimah. Allah. Ada mau bertanya? Nah, kita kadang butuh nih cerita teladan yang belum kita nggak tahu. Jadi akhirnya setelah ikut kajian, ikut bidding diri, jadi kita tahu ya sebenarnya sabar, ikhlas dan sebagainya itu adalah komponen yang paling penting di hidup kita. Kecil, familiar, tapi sangat penting sekali untuk diri kita, untuk iman kita. Ada 3 tingkatan kesabaran. Banyak sekali sih hal-hal yang memang membuat kita jadi harus bersabar, menguji kesabaran. Nah, dengan cara apa? Nah, itu tadi kita kembalikan kepada Allah. Jadi sabar itu harus diusahakan. Kita nggak boleh nggak sabar ya udah, nggak. Karena memang janji Allah itu nyata. Ketika sabar, Allah pasti memberikan sesuatu yang sangat tidak disangka-sangka. Nah, ini Ustazah ada yang Assalamualaikum Ustazah. Maaf sedikit mohon arahan dari Ustazah. Saya mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai finance staff di perusahaan perkebunan, di mana job saya adalah melakukan pembayaran atas bunga atas hutang perusahaan ke bank konven. Apakah lebih baik saya tawaran tersebut karena berhubungan langsung dengan bunga yang termasuk dan saat milik kita buat saya sedang kuliah. Iya. Ada keluarga. Ya Allah. Saya jawab dulu ya. Saya izin jawab dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau misalnya kita diberikan pilihan antara harus tetap dengan pekerjaan yang ada unsur keharamannya yaitu ribawi atau kita meninggalkannya? Maka ini termasuk ke dalam sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam menjalankan ketaatan, Mbak. Ya, tadi siapa yang tanya? Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi, Mbak Gita? Yang tanya. Tadi pakai nama device soalnya Ustazah. Oh, Galaxy. Iya. Mbak Galaxy. Jadi kita itu ya Mbak ya. Yang pertama tadi, ketika Mbak dihadapkan pada 2 pilihan, Allah sedang memberikan peluang pahala untuk Mbak. Peluang pahalanya ada 2. Peluang pahala yang pertama, kalau Mbak mau bersabar dalam meninggalkan ribawi tadi, kemaksiatan, ribawi adalah maksiat. Ya, orang yang memakan riba akan dibangkitkan oleh Allah seperti orang yang kesurupan. Ya. Nah, maka kalau Mbak mau bersabar dalam meninggalkan maksiat tadi, Mbak dapat pahala daripada kesabaran meninggalkan maksiat. Diganjar 900 derajat tadi. Yang kedua, Mbak mendapatkan pahala dalam sabar menjalankan ketaatan. Jadi Mbak dapat 2. Kalau kita kali-kalikan, kalau kita tambah-tambahkan, tadi pahala menjauhi maksiat 900 derajat. Yang kedua, pahala bersabar dalam ketaatan 600 derajat. Sudah berapa itu? Tinggi sekali derajat Mbak kalau Mbak mampu kuat meninggalkan itu semua. Dan ingat, saya mendengar banyak kisah dari mantan pegawai bank, ex-bank. Sampai mereka sekarang membuat usaha menjadi pengusaha muslim yang kuat. Bahkan mereka menjadi pelopor kebaikan. Itulah berkah daripada mereka meninggalkan kemaksiatan. Allah ganjar mereka, Allah tinggikan derajatnya. Bahkan banyak yang sudah jadi ustadz,
Banyak yang sudah jadi pengusaha muslim, banyak yang sudah punya travel umroh sendiri dari itu. Dari meninggalkan maksiatnya, dari bersabar dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Jadi arahan saya, pilihlah apa yang Allah sukai. Karena tadi sabar adalah belajar mengendalikan diri, hati, keinginan, pikiran, agar semua perkataan dan perbuatan kita berada pada jalan yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai? Yang Allah sukai adalah tinggalkan ribanya, kerjalah yang halal. Itu yang Allah sukai. Maka arahan saya, pilihlah apa yang Allah sukai. Dan ketika Mbak mau meninggalkan itu, Mbak dapat 2 kemuliaan. Kemuliaan sabar dalam menjauhi maksiat, kemuliaan sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, berarti masuk dalam kategori sabar dalam menjauhi maksiat ya, karena memang sudah jelas bahwa riba itu dilarang di Islam, dilarang karena banyak mudorotnya. Benar. Jawaban Ustazah tadi sangat pas ya, memang apa mengganti yang jauh lebih, yang jauh juga di tempat yang jauh. Ada lagi Mbak pertanyaannya Mbak? Mbak Dini, saya mau bertanya bagaimana cara kita untuk menghadirkan niat dan memperbaikinya sebelum dan sesudah amal. Apa saja rambu-rambunya untuk mengetahui apa yang kita kerjakan benar atau murni karena Allah. Nah, ini juga ada ilas-ilasnya sedikit ini ya Ustazah. Monggo Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana agar niat kita itu sempurna, ikhlasnya dari awal hingga akhir. Ya. Yang pertama, teman-teman, bagaimana caranya agar niat kita itu bisa ikhlas sempurna dari awal hingga akhir? Kita kudu paham ilmunya. Ya, paham. Makanya dikatakan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia dibikinkan faqihu fiddin. Ya, faqihu fiddin. Bukan dia dibuat jadi rajin sedekah, bukan dibuat jadi pakai cadar, bukan. Tapi redaksi hadisnya faqihu fiddin. Ya, siapa yang Allah kehendaki daripada kebaikan untuk dirinya, dia dipahamkan ilmu agama, faqih, paham. Jadi seperti tadi saya katakan, bukan cuma mendengar, bukan cuma membaca, tapi dia paham. Itu kunci belajar. Dia paham, dia amalkan, dia dakwahkan. Maka kunci supaya kita sholatnya ikhlas, pakai cadarnya ikhlas, ngajinya ikhlas, menikahnya ikhlas, jadi ibunya ikhlas karena Allah, bekerjanya ikhlas karena Allah. Yang pertama harus paham ilmunya. Kalau makin paham ilmunya, makin kuat hujahnya. Ya, contohnya gini. Contohnya, misalnya teman-teman, saya katakan nih, bentuk Mekah itu bentuknya bulat. Percaya nggak teman-teman? Percaya. Itu kalau orang yang nggak ada ilmunya pasti percaya. Gampang untuk dibodoh-bodohi. Gampang niatnya untuk berubah. Benar tidak? Iya. Mekah itu kalau kamu ke sana, nanti Mekah ngasih rumah sama kamu. Lah Mekahnya jadi nama orang. Percaya dia. Bisa dibohongi. Jadi niatnya salah. Awalnya dia ikhlas ke Mekah karena Allah. Karena dia tidak punya ilmu, dia mudah dibohongi. Nanti kalau kamu ke Mekah, kamu akan diberikan rumah. Jadi Mekah teh maksudnya orang dan dia percaya. Ini kalau dia tidak punya ilmunya. Orang ketiga, orang yang hakul yakin. Ya. Orang yang sudah pernah melihat Mekah, dia sudah paham Mekah seperti apa, dia paham ilmunya, tidak gampang dibodoh-bodohin. Dan niatnya tidak gampang diotak-atik. Mekah itu sejenis makanan ringan. Apa kamu pengen ke sana cuman ngelihat makanan ringan? Dia tidak percaya. Karena sudah tahu, Mekah itu akan bertemu nanti saya beribadah kepada Allah. Saya akan beribadah ke Baitullah.
Mekah itu bentuknya bukan bulat, ya. Ka'bah itu bentuknya bukan bulat, ya, tapi misalnya persegi seperti itu. Dia sudah lihat, ya. Dia sudah lihat, maka tidak gampang dibodoh-bodohi. Niatnya jadi tidak gampang berubah, jadi kuat hujahnya. Kenapa saya meniatkan ini karena Allah? Karena ibadah itu baru sempurna diterima oleh Allah menjadi amalan mutaqabbalan kalau saya ikhlas. Ya, maka di awal bisa ikhlas. Kalau punya ilmu. Ini yang pertama, di awal bisa ikhlas. Ya. Yang kedua, bagaimana agar mempertahankan keikhlasan tadi? Yang kedua, riyadhah, latihan. Tadi sudah ya punya ilmu nih. Kalau sudah punya ilmu, jangan sombong. Jadi tidak belajar lagi, tidak mau latihan lagi, ya. Yang kedua adalah riyadhah, Mbak. Riyadhah itu apa? Riyadhah itu artinya latihan mujahadah. Ya, artinya apa? Latihan mujahadah, milikilah amal rahasia. Kalau ada orang Mbak sedekahnya 50 juta, nggak ada orang Mbak harus lebih dari 50 juta. Itu riyadhah ikhlas. Bisa nggak? Kan gitu kayak kata si Kinan, bisa nggak kamu ngomong maaf ke aku? Bisa nggak? Ah, itu coba latih keikhlasan kita. Bisa nggak? Jangan cuma ngomong maaf pada saat banyak orang. Ngomong maaf pada saat tidak ada orang sama saya, bisa nggak? Kan gitu. Nah itu riyadhah. Riyadhah ikhlas tuh seperti itu. Ya, harus miliki amal rahasia yang lebih baik dari apa yang kita tunjukkan kepada manusia. Kalau ada orang sholatnya dibagus-baguskan, nggak ada orang, harus lebih bagus. Kalau ada orang baca Qur'annya dibagus-baguskan, nggak ada orang, harus lebih bagus. Kalau ada orang ngomongnya dilembut-lembutkan, kalau nggak ada orang, harus lebih lemah lembut dan santun. Itu mujahadah riyadhah di situ, ya. Itu yang kedua, supaya tadi di awal dengan ilmu ikhlas di awal itu dibangun, ya, dipupuk di awal. Yang kedua, disirami dengan riyadhah, latihan. Ada atau tidak ada orang harus sama. Bahkan harus lebih baik tidak ada orang. Belajar menikmati ibadah rahasia kita. Itu melatih keikhlasan kita tuh, ya. Ada orang sedekahnya 20.000, nggak ada orang kasih yang biru atau kasih yang merah 100.000. Itu akan melatih tuh keikhlasan kita. Nggak ngarep-ngarep pujian, nggak ngarep-ngarep, solehah ya, Masya Allah ya, nggak ngarep lagi. Karena belajar menikmati ibadah rahasia. Ya, itu yang kedua. Ya, agar disirami dengan keikhlasan di tengah. Di akhir bagaimana agar tetap ikhlas? Hati ini, diri ini milik Allah. Bahkan hari ini kita bisa taat itu atas izin Allah, atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kita hebat bukan karena diri kita, tapi karena Allah yang memampukan kita. Kita hari ini dipanggil orang soleh, bukan karena soleh beneran, tapi karena Allah bantu tutupi aib-aib kita, Allah bantu tuntun kita melakukan ketaatan. Jadi semuanya karena Allah. Maka kalau sudah sadar kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah, maka riyadhah ikhlas. Yang ketiga, mintalah pertolongan Allah. Ya, mintalah pertolongan Allah. Kita minta, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya minta amal ya Allah yang Engkau terima, salah satunya dengan ikhlas. Minta ke Allah yang memiliki hati kita, pikiran kita, diri kita. Ya, tadi yang pertama caranya agar ikhlas di awal, bentuk pondasinya dengan ilmu, harus belajar terus sampai akhir hayat, belajar terus. Ya, yang kedua sirami dengan riyadhah, latihan mujahadah menikmati amalan rahasia. Yang ketiga doa kepada Allah, minta agar Allah jaga keikhlasan kita dalam beramal. Seperti itu Mbak. Ya Mbak Dini, wallahu a'lam bishawab. Iya, memang perlu latihan ya Ustazah, karena kita ini juga bukan yang benar-benar langsung baik gitu. Jadi pelan-pelan meyakinkan diri bahwa memang
apa yang kita lakukan ini untuk diri kita sendiri, apa yang kita lakukan ini untuk ibadah kepada Allah. Jadi memang harus riyadho juga, karena riyadho adalah salah satu upaya mendekatkan diri kita ke Allah. Jadi ketika kita sudah dekat sama Allah, insya Allah apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah suruh, kita bisa pelan-pelan di atas, benar-benar totalitas ibadahnya. Seperti itu ya Ustazah? Iya, Masya Allah. Ada satu lagi pertanyaan Ustazah dari Karin Ahyuni, Mbak Karin Ahyuni. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, saja berniat menggunakan cadar, bisa dibilang saya masih. Jadi kalau pergi untuk tidak menggunakan cadar, teman di tempat cadar. Tapi ada beberapa orang yang bilang ke saya, udah pakai cadar kelakuan masih gitu, masih suka ngobrol sama lawan jenis, bercanda dengan lawan jenis, cuma begitu Ustazah. Jadi kan saya menggunakan cadar, padahal saya bercadar untuk lebih dekat sama Allah. Tapi walaupun saya masih belajar, jadi kadang saya suka down kalau dihujat, dinyinyirin sama orang. Karena tempat saya bekerja berumur dengan laki-laki. Nah, monggo Ustazah untuk pertanyaan dari Mbak Karin Ayuni nih tentang kemantapan ya ini Ustazah, kemantapan diri. Sabar untuk menghadapi ini tadi dalam mengupayakan keimanan ya. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah Mbak Karin ya. Jadi saya senang, alhamdulillah saya senang sekali kalau ada niatan para muslimah itu mulai mau menambah amalnya dengan menggunakan niqab. Yang harus kita pahami seperti ini. Niqab itu khilafiyah ya, pendapat yang berbeda-beda. Fikih wanitanya berbeda-beda. Ada yang mengatakan niqab itu sunnah, ada yang mengatakan mubah, ya, ada juga ya macam-macam lah. Tapi kalau saya pribadi sepakat dengan guru-guru yang lainnya mengatakan niqab itu adalah mubah, ya. Jadi boleh, mubah itu boleh saya pakai. Artinya kalau ada misalnya dikatakan mubah, kalau misalnya mau dilepas juga tidak masalah. Tergantung Mbak ambil pendapat yang mana. Itu dulu yang pertama. Tapi kalau Mbak mengatakan sunnah, maka jangan dilepas. Ya kan? Karena kalau sunnah itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kan gitu. Tapi kalau saya pribadi mengambilnya mubah. Walaupun saya mengambil mubah, saya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga niqab ini tidak dibuka. Dan menjaga kelakuan saya, akhlak saya harus sesuai dengan apa yang saya kenakan. Itu yang pertama. Ya, hukum terkait niqabnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita masih setengah cadar nih, interaksi juga lingkungan seperti itu, maka Allah sedang memberikan peluang pahala untuk Mbak. Ya, Allah sedang memberikan peluang pahalanya, Mbak. Pahala apa yang Allah berikan kepada Mbak? Pahala sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang Mbak mau jalankan adalah pakai niqab, Masya Allah. Istri-istri Nabi semuanya pakai niqab. Dan yang mau Mbak jalankan adalah ketaatan itu, Masya Allah. Maka kata Allah bersabar. Tadi ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah panggil Mbak nanti dengan sebutan, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai hambaku yang beriman. Ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau rasa Mbak berat ketika mau melaksanakan ketaatan ini, mintalah pertolongan Allah, Mbak. Itu yang pertama ya, minta pertolongan Allah agar menguatkan azam Mbak untuk memakai cadar, agar tidak membukanya lagi, agar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Saya pun masih bermohon demikian kepada Allah. Itu yang pertama, kuatkan azam kita, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ya, dengan sabar dan sholat. Maka yang pertama kali harus Mbak lakukan ketika dihujat, kenapa kamu tidak sesuai cadarmu, kamu masih suka selfie. Saya juga dibilang gitu, Ustazah sudah pakai cadar, tapi masih suka upload foto kajian. Atau teh saya bilang itu teh foto kajian, bukan foto selfie, saya bilang gitu.
ya. Dan harus sabar. Ketika ada hujatan, ada cacian, ada makian, itu teh bukan urusan kita, ya. Kita tidak bisa menutup mulut semua manusia. Ribet, ya. Jadi menderita, kita harus nutup mulut manusia satu-satu. Yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta. Yang kita lakukan adalah PDLT, memperbaiki diri kita, melakukan yang terbaik. Karena kata Ali bin Abi Thalib, yang terbaik itu adalah kesuksesan kita. Suksesnya kita dengan ibadah kita, sukses kita dengan menjaga cadar kita, menjaga akhlak kita, itu suksesnya kita. Masalah orang lain hujat, bully, itu bukan menjadi wewenang kita lagi. Itu sudah urusan dia dengan Allah. Urusan kita apa dengan Allah? Urusan kita menjaga apa yang sudah kita kenakan cadar ini harus sesuai dengan perilaku kita. Itu yang pertama. Kalau kita sudah pakai cadar, jangan berdalih, saya masih belajar. Tapi belajarlah untuk menguatkan azam kita. Dengan cadar ini, saya harus lebih dekat dengan Allah. Dengan cadar ini, saya harus tinggalkan musik. Dengan cadar ini, justru cadar inilah yang menjadi hijab saya dengan laki-laki lain. Dan ingat, masalah berbicara dengan lawan jenis, saya dulu di Darut Tauhid 2 tahun. Saya merasakan betul ada interaksi. Karena di kantor bukan cuma perempuan, ada laki-lakinya juga, ada ikhwannya. Bagaimana caranya agar kita tidak ikhtilat ataupun berkhalwat? Yang pertama caranya seperti ini, kalau supaya tidak ikhtilat. Ketika rapat, ya, duduknya diatur. Laki-laki paling depan kasih hijab, perempuan di belakang. Seperti kita sedang di masjid, di musola ada hijabnya. Kasih seperti itu ketika rapat. Ya, bagaimana agar tidak berkhalwat berduaan? Nah, ini yang penting. Berkhalwat itu artinya berduaan. Kalau dia misalnya ngajak kita rapat untuk urusan pekerjaan, minta teman kita untuk menemani, jangan berdua. Jadi bertiga. Ya, minta teman kita satu lagi menemani. Kemudian, ya, kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibahas tentang pekerjaan, maka sudahi percakapan itu. Itu termasuk komunikasi yang diperbolehkan. Karena kan kita sedang berada di lembaga. Dan mudah-mudahan lembaganya juga dilindungi oleh Allah. Ya, dijaga kita di situ. Maka kita yang memanage, ya, kita yang memanajemen diri kita. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu dikatakan, cut, pembicaraannya cut. Untuk apa? Menjaga diri kita dan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk manusia. Itu yang kedua, ya, tentang tadi masalah udah mau pakai niqab tapi masih di lingkungan kerja masih ada interaksi. Interaksi tidak apa-apa. Ya, interaksi di pasar diperbolehkan asalkan tidak keluar daripada syariat. Ini mau beli cabai. Beli cabainya mah nggak apa-apa. Yang nggak boleh setelah beli cabai masih WA-an. Itu yang masalah. Rapatnya mah nggak apa-apa. Yang masalah beres rapat boncengan. Atau beres rapat masih chattingan. Itu yang masalah. Jadi itu ya, kita harus paham. Jadi makin ada ilmu, makin paham, makin kuat hujah. Kemudian yang terakhir, ya, pesan saya adalah untuk teman-teman, jika ada teman kita yang mau melakukan ketaatan, jangan dihujat, jangan dibully. Ya, kayak tadi saya bilang, hati hanya bisa disentuh oleh hati. Maka kitanya dulu harus memperbaiki diri, baru kita mendakwahkan sekuat tenaga, mengajak kepada kebaikan. Itu baru sampai tuh ke hati dia. Jangan kitanya belum memperbaiki diri, kita dakwahkan dia. Itu nggak nyampe, hatinya nggak tersentuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kitanya yang sudah mau berubah, walaupun ada hujatan, maka kita harus serius sekali. Harus serius sekali riyadhah, sesuai dengan apa yang kita gunakan. Tadi ya, di dalam Quran surat Ibrahim dalilnya, Mbak. Mbak, pahami, hayati, nikmati. Coba Quran surat Ibrahim nanti ayat 24-25-nya. Benarkah saya sudah jadi pohon yang baik? Artinya pohon yang baik adalah orang-orang yang beriman. Benarkah saya sudah beriman? Maka bagaimana caranya agar saya beriman? Tadi kata Allah, perumpamaan pohon yang baik itu akarnya kuat ke bawah. Iman kita kuat. Ya. Keyakinan kita kepada Allah kuat.
Kalau saya tinggalkan musik, kalau saya tinggalkan YouTube, kalau saya tinggalkan ini, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, kuat. Setelah itu imannya kuat dan cabangnya tinggi, menjulang ke langit. Artinya apa? Amalnya banyak, akhlaknya baik. Makin tinggi iman seseorang, makin baik akhlaknya. Karena akhlak itu adalah buah daripada keimanan. Ya, akhlak itu buah dari keimanan. Jadi kita gampang ngelihat orang ini udah soleh beneran atau soleh topeng. Dilihat dari akhlaknya, makin baik, makin besar azamnya, riyadhahnya untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, ketika Mbak berusaha sekuat tenaga, saya pakai cadar, saya harus lebih baik dari sebelumnya, maka nanti Allah akan janjikan apa? Allah janjikan siapa yang bersabar dalam ketaatan, Allah angkat derajatnya 600 derajat, di mana berjarak antara lapis-lapis bumi dengan ketinggian arsy-Nya. Orang mau bully saya, kalau Allah cinta sama saya tetap mulia di hadapan Allah. Syaratnya satu, serius sekali memperbaiki diri. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Jangan bilang kita masih belajar, tapi teruslah belajar. Dengan belajar itu, kita mampu memanajemen diri kita agar lebih baik lagi setiap harinya. Jangan berdari dari, saya masih belajar, itu nggak boleh. Guru saya mengatakan, ketika saya mau pakai cadar, jangan kamu mengucapkan, saya masih belajar. Ya, saya masih belajar, karena kita akan nanti berlindung di balik kata itu. Tapi kamu belajarlah terus, dan kamu amalkanlah apa yang kamu pelajari itu. Itu kata guru saya. Saya ingat betul. Saya pakai cadar itu baru-baru aja. Baru mau jalan 2 tahun pakai cadar. Pertamanya masih lepas juga, lepas buka. Sampai akhirnya guru saya mengatakan mau pakai atau tidak. Kemudian saya memantapkan hati, saya istikharah, minta restu orang tua, minta restu suami, diizinkan, saya mantap pakai cadar. Ketika saya mantap pakai cadar, artinya saya siap menjaga diri saya. Saya siap menunjukkan citra diri muslimah dengan cadarnya. Itu. Ya, maka orang akan menilai. Jangan sampai ketika kita pakai cadar, kita yang salah, orang menilai cadarnya yang buruk. Itu yang bermasalah. Ya, maka serius sekali kalau sudah meniatkan azamnya bulat untuk pakai cadar, harus serius sekali memperbaiki diri, melakukan yang terbaik, belajar terus dan amalkan apa yang kita pelajari. Insya Allah Allah berikan kekuatan untuk kita berada di jalan hijrah ini dan melaksanakan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Memang kita itu harus sabar untuk apa yang kita tuju, apa yang mau kita lakukan, semua dan insya Allah Allah memberikan dengan segala tadi yang sudah Ustazah berikan tips-tipsnya di tempat kerja bagaimana, lalu bagaimana cara diri kita untuk menanggulangi omongan mereka. Nah, insya Allah sangat-sangat bermanfaat sekali dan semoga apapun yang kita kerjakan untuk Allah ridhoi dan Allah mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sudah 3 penanya, maka saya tutup pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak semua. Ini tadi saya juga kebetulan lagi ada acara. Mohon maaf apabila sinyalnya juga kurang mendukung, kadang juga mati layarnya begitu. Nah, untuk teman-teman semuanya, insya kajian muslimah online ini rutin dilaksanakan dengan materi yang insya Allah juga Ustazah Yunda akan sering mengisi juga, karena selama 2 ini kami merasakan ringan tapi sangat berbobot yang kita butuh ini ya. Karena kita sudah tahu bahwa zaman sekarang sudah akhir, sudah banyak sekali fenomena-fenomena membuat kita goyah imannya, fenomena sedikit saja bisa membuat goyah itu sering terjadi. Insya Allah kita semua Allah memberikan perlindungan selalu supaya hal buruk, hal-hal yang dapat mempengaruhi keimanan dan keislaman. Ustazah Yunda, terima kasih banyak atas materinya. Semoga kita bisa berjumpa lagi
kajian. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya juga mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan, itu murni daripada kealpaan dan kebodohan diri saya. Kalaupun ada kebaikan, kita hakul yakin kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti ditutup dengan doa kifaratul majlis bersama supaya Allah, tadi dibuka dengan doa, ditutup dengan doa supaya Allah turunkan keberkahannya. Amin insyaallah. Ya. Saya juga minta maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Insya Allah kita akan selalu sharing, belajar bersama untuk menguatkan keimanan, upgrade diri kita menjadi muslimah yang taat di era milenial. Amin ya Allah. Untuk doanya dipimpin oleh Ustazah Yunda, kami persilahkan. Doa bersama ini teh. Ya, mari sama-sama teman-teman kita tundukkan kepala, diangkat tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah kami yang kurang-kurang sabar ini ya Allah. Ampunilah kami yang selalu terjerumus ke dalam maksiat yang itu lagi ya Allah. Ampunilah kami ya Allah yang kurang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, yang menjadi jalan kami tambah dekat kepadamu. Berikanlah kami sahabat-sahabat yang solih, yang membuat kami tambah cinta kepadamu. Berikanlah kami lingkungan yang baik, yang membuat kami selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, memuji namamu. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, yang telah menyayangi kami, mendidik kami, membesarkan kami. Bantulah kami untuk berbiru walidain kepada mereka, mencintai mereka sepenuh hati kami. Jadikan kami anak-anak yang solih solihah, yang doanya Engkau kabulkan, yang doanya Engkau dengar, yang doanya menembus pintu langit-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa taat kepada perintah-Mu. Jadikanlah kami senang sholat, senang sedekah, senang sabar, senang ikhlas, senang ridha kepada takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu kehidupan ini hanya sementara. Ingatkan kami akan kematian. Ingatkan kami bahwa kami akan berpulang agar kami mampu bersabar hidup di dunia ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Karim. Taqabbal minna ya Karim. Terima ya Allah. Terima sekecil apapun amal yang kami kerjakan ya Allah. Terima sedekah kami, terima sholat kami, terima ikhlas kami, terima ridho kami. Rabbana taqabbal minna ya Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustazah Yunda. Sami-sami Mbak Gita, Masya Allah. Terima kasih seluruh teman-teman
mendengarkan kajian, untuk mengupgrade diri. Semoga kita semakin sabar seperti dream kita, semakin sabar, terlebih ketika kita sudah mendapatkan banyak masukan yang insya Allah sangat relevan sekali. Kami izin pamit juga Ustazah, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah bisa kami betulkan kekurangan itu di pertemuan. Amin. Insya Allah. Jazakumullahu khairan ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirul dari kami bisa juga, dan mungkin nanti mau review, bisa review nanti di share di Instagram, jangan lupa tag Instagram Dakwah Surabaya. Terima kasih semuanya sekali lagi, semoga kita masih bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.